Gambaran umum tentang public speaking yang berpusat pada audiens. Mungkin Anda bingung cara memulai saat public speaking atau memperkenalkan diri. Kita harus menekankan audiens sebagai perhatian utama. Pemilihan topik, tujuan, dan bahkan ide utama Anda harus didasarkan pada pemahaman yang menyeluruh tentang pendengar Anda. Cara memilih topik. 1. Siapa audiennya? 2. Apa minat bakat dan pengalaman saya? 3. Apa kesempatannya? Acara berkumpulnya audien dalam acara apa? 4. Tentukan tujuan spesifik. Karena tujuan spesifik Anda adalah keadaannya ringkas, apa yang ingin Anda lakukan, dengar, ingat, atau rasakan. Kembangkan ide utama Anda. Anda sekarang harus bisa menulis ide utama pidato Anda. Anggap saja sebagai ringkasan satu kalimat dari pidato Anda. Contoh, topik diet pantai selatan, tujuan umum untuk menginformasikan, tujuan khusus di akhir pidato saya, audiens akan dapat mengidentifikasi 3 elemen kunci dalam South Beach Diet. Ide utama, South Beach Diet didasarkan pada pengurangan jumlah karbohidrat, mobil yang Anda makan, minum lebih banyak air, dan meningkatkan jumlah latihan yang Anda dapatkan. Menghasilkan ide utama. Setelah Anda memiliki topik yang sesuai, tujuan tertentu, dan ide sentral yang tepat di atas kertas, tugas selanjutnya adalah mengidentifikasi ide-ide utama Anda. Cara kotak menunjukkan bagaimana Anda dapat menggunakan ide pusat tunggal untuk menghasilkan beberapa ide utama untuk pidato Anda. Batas waktu, topik Anda, dan informasi yang diperoleh dari penelitian akan menentukan berapa banyak ide-ide besar akan dalam pidato Anda. Pidato 3 hingga 5 menit mungkin hanya memiliki 2 gagasan utama. Mengumpulkan material pendukung. Dengan gagasan utama atau ide-ide dalam pikiran, pekerjaan Anda selanjutnya adalah untuk mengumpulkan materi untuk dukungan mereka. Ada pepatah bahwa 1 ons ilustrasi bernilai 1 ton bicara. Jika pidato membosankan, biasanya karena pembicara tidak memilih bahan yang relevan atau menarik untuk mendukung para penonton. Pilih material pendukung terbaik. Materi pendukung harus bersifat pribadi dan konkret dan harus menarik indera pendengar Anda. 1. Pribadi. Pendukung ide-ide Anda dengan bercerita berdasarkan pengalaman Anda sendiri. Konkret. Mengaitkan statistik abstrak dengan sesuatu yang nyata. Dapat membantu mengkomunikasikan ide Anda dengan lebih jelas. 3. Menarik bagi indera. Berikan deskripsi yang jelas tentang hal-hal yang nyata, sehingga audiens Anda dapat memvisualisasikan apa yang Anda bicarakan. Kembangkan keterampilan riset Anda. Bagaimana seorang pembicara publik menemukan materi pendukung yang menarik dan relevan? Dengan mengembangkan keterampilan penelitian yang baik. Selain menjadi pengguna yang terampil dari sumber daya elektronik dan perpustakaan, Anda juga akan belajar untuk waspada saat Anda membaca, menjelajahi internet, menonton TV, dan mendengarkan radio untuk ide. Kumpulkan visual material pendukung. Seringkali alat bantu visual yang paling efektif adalah yang paling sederhana, sebuah objek, grafik, poster, model, dan peta. Saat ini ada banyak teknologi seperti PowerPoint TM untuk menampilkan alat peraga. Mengatur pidato Anda. Orang bijak pernah berkata, jika usaha diatur, pencapaian mengikuti. Pidato yang terstruktur dengan jelas dan logis membantu audiens Anda memahami dan mengingat apa yang Anda katakan. 1. Bagilah pidato Anda. Setiap pidato yang dipersiapkan dengan baik memiliki 3 divisi utama, yaitu 1. The introduction helps to capture attention. Serves as an overview of the speech and provides your audience with reason to listen to you. 2. The body presents the main content of your speech. 3. The conclusion summarizes your key ideas. Sebagai seorang siswa berbicara di depan umum, Anda akan belajar untuk menerapkan variasi dari pola dasar organisasi ini. Kronologis, topikal, sebab akibat, masalah, solusi, yang akan membantu audiens Anda untuk memahami maksud Anda. Buat garis besar pidato Anda.
Jika Anda telah menghasilkan ide-ide utama Anda di dasar pembagian logis, alasan atau langkah, Anda berada di jalur yang tepat untuk mengembangkan garis besar. Misalnya, guru Anda mungkin ingin Anda menguraikan pidato Anda menggunakan angka Romawi, 1 untuk pendahuluan, 2 untuk badan, dan 3 untuk kesimpulan Anda. Atau instruktur Anda mungkin ingin Anda menambahkan informasi yang lebih detail tentang materi pendukung Anda dalam kerangka yang Anda serahkan di kelas. Pertimbangan alat bantu presentasi selain mengembangkan garis besar tertulis untuk digunakan saat Anda berbicara. Pertimbangan untuk menggunakan alat bantu presentasi untuk membantu audiens memahami struktur pidato Anda dan untuk memperjelas gagasan utama Anda. Melatih pidato Anda adalah cara untuk mengukur pesan Anda sehingga Anda bisa menyampaikannya dengan benar saat Anda menyampaikannya kepada audiens Anda. Faktanya, jika Anda telah melatih pidato Anda berkali-kali sehingga Anda benar-benar menggunakan kata-kata yang sama setiap kali, Anda telah berlatih cukup lama. Jika Anda berlatih pidato seolah-olah Anda benar-benar menyampaikannya, Anda akan menjadi pembicara yang lebih efektif saat Anda berbicara dengan penonton. Sampaikan pidato Anda seperti yang Anda latih di depan audiens khayalan Anda. Pertahankan kontak mata, bicaralah dengan cukup keras atau untuk didengar, dan gunakan beberapa variasi nada yang alami. Langkah berbicara di depan umum. 1. Pertimbangkan audiennya. 2. Pilih dan persempit topik Anda. 3. Tentukan purpose Anda. 4. Kembangkan ide utama Anda. 5. Hasilkan ide utama Anda. 6. Kumpulkan bahan pendukung. 7. Atur pidato Anda. 8. Latih pidato Anda. 9. Sampaikan pidato Anda. Pidato berdasarkan pengalaman pribadi ditingkatkan jika pembicara dapat menarik beberapa poin kesimpulan atau ide dari cerita. Pidato diakhiri dengan ringkasan singkat dari gagasan utama. PAUD juga mengajak penonton untuk mengaitkan ceritanya dengan kehidupan mereka sendiri.